Shalom, haleluya. Bersyukur pagi hari ini kita dapat merenungkan kebenaran firman Tuhan dimanapun kita berada. Yang ada di rumah, yang ada di gereja, dan yang ada di mana-mana pagi hari ini, kita percaya kebaikan Tuhan itu selalu mempertemukan kita di dalam kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Nah, pagi hari ini sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, sekali lagi kami datang di hadirat-Mu, merendahkan diri, merendahkan hati, agar kami layak belajar, layak memahami, layak mengerti firman Tuhan di dalam kehidupan kami saat pagi hari ini, di mana Tuhan sekali lagi memberikan kami kesempatan yang indah untuk kami belajar, melihat kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah Tuhan, berkaryalah Tuhan. Saat ini kami siap untuk belajar dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya Bapa, haleluya Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur pagi ini kita dapat merenungkan kebenaran firman Tuhan sekali lagi di dalam kitab Ulangan 14 ayat yang ke-22. Firman Tuhan berbicara kepada kita, haruslah engkau benar-benar mempersembahkan 1/10 dari seluruh hasil benih yang tumbuh di ladangmu tahun demi tahun, kata firman Tuhan. Nah, di dalam pembacaan firman Tuhan sebentar tadi, saya senang sekali mengajak kita merenungkan satu tema firman Tuhan yang cukup sederhana, yaitu memberi persembahan persepuluhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, persembahan atau persepuluhan adalah peraturan yang telah ditetapkan oleh Tuhan sendiri untuk mengukur kesetiaan umatnya atau kesetiaan kita atas berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Persepuluhan adalah sarana untuk orang percaya mengakui bahwa Allah adalah sumber atas kehidupan kita dan segala yang baik yang orang percaya alami di dalam setiap kehidupan kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan juga sudah pernah menyampaikan kepada kita di dalam firman Tuhan, Imamat 27 ayat yang ke-30, di mana demikian juga segala persembahan persepuluhan dari tanah, baik dari hasil benih di tanah maupun dari bumi, pohon-pohon adalah milik Tuhan. Itulah persembahan kudus bagi Tuhan. Nah, di dalam Bilangan 18 ayat yang ke-21 juga kita dapat melihat mengenai Bani Lewi, ya, di mana sesungguhnya aku berkata kepada mereka, segala persembahan persepuluhan di antara orang Israel sebagai milik usahakannya untuk membalas pekerjaan yang dilakukan mereka, pekerjaan pada kemah pertemuan. Nah, dalam pasal ini orang percaya harus mengumpulkan persembahan persepuluhan mereka untuk menyatakan ucapan syukur dan pengakuan iman kita di hadapan Tuhan. Dalam Ulangan 26 ayat yang ke-12 juga firman Tuhan berkata kepada kita, apabila dalam tahun yang ketiga, tahun persembahan persepuluhan, engkau sudah selesai mengambil segala persembahan persepuluhan dari hasil tanamanmu, maka
haruslah engkau memberikannya kepada orang Lewi, orang asing, anak yatim, dan kepada janda, supaya mereka dapat makan di dalam tempatmu dan menjadi kenyang, kata firman Tuhan. Jadi di dalam kita memberi persepuluhan, ya, itu adalah perintahnya Tuhan, ya, yang begitu besar, dan betapa pentingnya Tuhan yang mengetahui dan mengukur kesetiaan kita untuk mendukung pelayanan yang dilakukan oleh orang-orang Lewi. Bahkan lebih keras lagi, ya, Tuhan sampaikan dalam kitab di dalam Maliaki. Ya, di dalam Maliaki kita dapat melihat orang Kristen yang tidak memberikan persepuluhan kepada Tuhan, berarti mereka itu telah menipu Tuhan. Maliaki 3 ayat yang ke-8 sampai kepada ayat yang ke-10. Firman Tuhan ini cukup jelas berbicara kepada kita. Namun masih ramai orang percaya yang tetap dengan pendirian mereka yang jarang memberi persembahan persepuluhan kepada Tuhan. Firman Tuhan di dalam Maliaki 3:8 ayat 10 ini berkata, bolehkah manusia menipu Allah? Firman Tuhan berkata, namun kamu menipu aku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimana kami menipu engkau? Kata firman Tuhan, mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus, kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu aku. Ya, kamu seluruh bangsa, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, kata firman Tuhan. Firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan, kata Tuhan. Jadi firman Tuhan di dalam Maliaki ini jelas berbicara kepada kita orang-orang percaya, di mana kita diajar oleh Tuhan untuk memberi 10% dari pendapatan kita. 10%, saudaraku. Tidak ada kata lain yang dapat kita sampaikan di dalam kehidupan kita. Kita hanya melihat firman Tuhan yang mengajar kita tentang pemberian, di mana 10% kita berikan kepada Tuhan, supaya gereja Tuhan itu dapat berkembang melalui pelayanan kita. Orang-orang memberilah dan berilah yang terbaik di dalam setiap kehidupan kita, pribadi kita, orang-orang percaya. Haleluya, firman Tuhan hanya sampai di sini. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih sekali lagi saat pagi hari ini Tuhan memberikan kami kesempatan untuk merenungkan firman Tuhan. Di dalam firman Tuhan yang kami pelajari sebentar tadi, mengajar kami tentang memberi persepuluhan kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, Engkau tidak pernah berhenti mengajar kami, mendidik kami untuk memberi yang terbaik. Jika selama ini anak-anak Tuhan tidak memberi yang terbaik, tidak memberi persepuluhan kepada Engkau, saat ini Tuhan, ajar kami, ketuk pintu hati kami Bapa, agar kami dapat memberi yang terbaik di hadapan. Kami percaya kuasa-Mu Tuhan
tidak pernah berhenti, tidak pernah meninggalkan kami, dan selalu membuka tingkap-tingkap di langit, memberi berkat kepada anak-anak Tuhan di dalam pekerjaan mereka, di dalam keluarga mereka, di dalam apapun yang mereka lakukan. Haleluya Bapa, terima kasih firman-Mu yang sudah berbicara di dalam kehidupan. Terima kasih Bapa, kami sudah berdoa, syukur di hadapan. Haleluya, amin.